Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Faki. Saya mahasiswa Universitas Mahadisha Budi Brebes. Saya mengambil prodi jurusan Teknik Informatika semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok kedua yang berjudul Data Keaktifan Mahasiswa di dalam aplikasi SwiProlog dengan mata kuliah Pemrograman Deklaratif dengan dosen pengampu Bapak Nur Arisanto MKom. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggotanya masing-masing. Yang pertama ada Caesar Ardi Purnomo, yang kedua ada Rio Wahyudin, yang ketiga ada Abdullah Faki, saya sendiri, yang keempat ada Fikri Ikmalul Ilmi, yang kelima ada Agustis Dariski. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari bahasa pemrograman. Saat ini terdapat banyak sekali bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman memiliki cara kerja, fitur, dan fungsinya masing-masing yang diciptakan sesuai dengan kebutuhan programmernya. Bahasa pemrograman yang ada saat ini dikelompokkan berdasarkan cara pendekatan suatu bahasa untuk menyelesaikan permasalahan. Terdapat banyak sekali paradigma pemrograman, namun beberapa di antaranya sering digunakan. Di antaranya paradigma prosedural imperatif dan prosedural dari deklaratif. Meskipun kebanyakan bahasa yang dipakai saat ini, misalnya bahasa C++, bahasa C, dan bahasa Python, menggunakan paradigma prosedural, ternyata dalam beberapa persoalan lebih mudah diselesaikan dengan paradigma lain, di antaranya paradigma deklaratif. Next, paradigma deklaratif yaitu merupakan pendekatan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan masalah hanya dengan memberikan sekumpulan data dan apa yang harus dilakukan program dan tidak memberi instruksi bagaimana langkah-langkah penyelesaian permasalahan tersebut. Pemrograman logika merupakan salah satu dari subparadigma deklaratif. Setiap program yang ditulis dalam bahasa yang menggunakan paradigma tersebut merupakan bentuk logika. Program tersebut menyelesaikan persoalan dengan memanfaatkan fakta-fakta yang ada dan menggunakan aturan inferensi. Selanjutnya, salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma pemrograman logika adalah Prolog. Nah, Prolog sendiri memiliki beberapa versi. Salah satunya adalah GNU Prolog yang akan penulis menggunakan dalam pembahasan kali ini. Hal yang menarik dari pemrograman logika adalah cara kerja pemrogramannya yang tidak menggunakan perintah sekuensial seperti kebanyakan bahasa pemrograman lainnya. Pemrograman logika justru memanfaatkan kaidah logika formal dan pohon pencari solusi dengan memahami cara kerja bahasa pemrograman dengan paradigma pemrograman logika. Tentunya akan membantu dalam menyelesaikan masalah khususnya Artificial Intelligence atau yang biasa disebut AI dengan expert system dengan menggunakan paradigma pemrograman tersebut. Selanjutnya di sini ada bahasa pemrograman Prolog. Bahasa pemrograman Prolog merupakan bahasa pemrograman logika yang merupakan cabang dari paradigma pemrograman deklaratif. Prolog pertama kali dikembangkan oleh Alain Colmerau dan P. Roussel di Universitas Marseille, Perancis pada tahun 1972. Prolog merupakan singkatan dari Programming and Logic. Prolog dibuat berdasarkan kalkulus predikat orde pertama. Struktur Prolog terdiri dari fakta, aturan, dan query. Fakta dan aturan merupakan klausa yang terdapat pada program Prolog tersebut, sedangkan query terdapat di luar program. Klausa adalah isi dari pengetahuan dasar yang dimiliki oleh Prolog. Selanjutnya di sini ada fakta merupakan knowledge base atau biasa disebut dengan pengetahuan dasar yang dianggap benar oleh program. Fakta seringkali ditulis dengan argumen yang merupakan konstanta. Misalnya ibu dalam kurung Siti, Budi, tutup kurung. Nah, aturan atau biasa disebut dengan rules merupakan predikat yang akan memberitahu bagaimana cara mendedukasi fakta baru yang tidak tertulis secara eksplisit pada bagian fakta.
Aturan ini juga merupakan pengetahuan bagi program untuk menurunkan fakta-fakta lain yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam fakta. Aturan juga dapat memiliki argumen, misalnya ibu buka kurung x, y tutup kurung titik 2 strip orang tua buka kurung x, y tutup kurung wanita buka kurung x tutup kurung titik. Sedangkan query adalah pertanyaan yang ingin dicari jawabannya melalui program yang telah dibuat dalam bahasa Prolog. Pertanyaan tersebut juga dalam bentuk predikat yang dapat dimengerti oleh program. Selanjutnya akan dibahas lanjut oleh Saudara Agusti Setiarizky langsung di aplikasi Swift Prolog-nya dan cara prakteknya. Sekian, saya serahkan kepada Mas Agus. Kita mulai dengan penerapan pemrograman logika menggunakan Swift Prolog dengan data keaktifan mahasiswa. Kita menggunakan identifikasi mahasiswa terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan predikat mulai. Digunakan untuk memulai proses identifikasi mahasiswa, hipotesis tentang mahasiswa dites satu persatu, dan jika cocok, maka nama mahasiswa tersebut ditampilkan. Setelah itu, proses identifikasi diulang kembali. Terus kita juga menggunakan hipotesis yang akan dites, di mana hipotesis itu adalah contoh aturan yang menyatakan bahwa jika hipotesis Fikri Ikmalul Ilmi dan masih aktif, serta hipotesis di bawahnya cocok, maka aturan yang terkait dengan mahasiswa tersebut dievaluasi. Sedangkan tanda seru digunakan untuk menghindari backtracking. Kita menggunakan juga predikat aturan identifikasi mahasiswa, yaitu contohnya aturan yang menentukan atribut-atribut yang harus dimiliki oleh mahasiswa, seperti Fikri Ikmalul Ilmi yang berjenis kelamin laki-laki dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, serta semester 4. Dan kita juga membuat aturan klarifikasi, di mana predikat digunakan untuk Rizka berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Kita juga menggunakan bagaimana cara bertanya atau tanya. Ini predikatannya digunakan untuk menanyakan pertanyaan kepada pengguna tentang atribut mahasiswa yang sedang diidentifikasi. Jawaban pengguna kemudian disimpan dalam basis pengetahuan menggunakan predikat ya atau tidak, tergantung pada responnya. Bagaimana memeriksa suatu atau ulang, predikat periksa digunakan untuk memeriksa apakah sebuah pernyataan sudah ditanyakan kepada pengguna sebelumnya. Jika pernyataan sudah dijawab dengan ya, maka hasil evaluasi adalah benar. Jika pernyataan sudah dijawab dengan tidak, maka hasil evaluasi adalah salah. Jika pernyataan belum ditanyakan, maka pertanyaan akan diajukan kepada pengguna menggunakan predikat tanya. Oke, kita lanjut aja dengan pemrograman menggunakan Swift Prolog. Dengan menggunakan mulai, kita ketik mulai. Di sini langsung ditanyakan apakah mahasiswa ini berjenis kelamin laki-laki. Kita jawab ya. Apakah mahasiswa ini dari Fakultas Teknik? Kita jawab ya. Apakah mahasiswa ini dari Prodi Teknik Informatika? Kita jawab juga ya. Apakah mahasiswa ini semester 4? Kita coba jawab ya. Apakah mahasiswa ini memiliki NIM 55 2012 113?
kita jawab ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan, yaitu mendapatkan jawaban muhasab ini bernama Fikri Ikmalul Ilmi dan masih aktif sesuai dengan data yang dibuat di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Agus. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyaksikan. Itu saja dari saya, dari kami, dari kelompok 2 yang memaparkan presentasi dari kami. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.